Halo, selamat malam. Saya dengan Riono Fauzan, kembali lagi dengan channel saya Riono Fauzan. Kali ini kita akan membahas analisis karakter pasar monopolistik dan karakteristik analisis pasar oligopoli. Yang pertama, kita akan menjelaskan analisis karakter pasar monopolistik. Yang pertama adalah pengertian pasar monopolistik. Di sini disebutkan bahwasanya pasar monopolistik merupakan salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang sejenis tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada saat pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri, yaitu membedakan dengan produk lainnya. Contohnya sampo ada Lifebuoy, ada Pantene, sejenis tapi produknya berbeda dan manfaatnya berbeda-beda jenis-jenisnya. Sikat gigi juga berbeda, ada yang bentuknya lebar, kecil, melengkung, dan lain sebagainya. Biasanya perbedaannya pada warna, kemasan, cara penyajian, bentuk, dan mereknya yang pasti. Pada pasar monopolistik, produsen memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga, walaupun pengaruh tidak sebesar produsen dari pasar monopoli atau oligopoli. Kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan, karena perbedaan dan ciri khas dari suatu barang, konsumen tidak akan mudah berpindah merek lain dan tetap memilih merek tersebut walau produsen menaiki harga. Jadi intinya bahwasanya kalau konsumen sudah merasa cocok pada salah satu produk sampo seperti Pantene atau Lifebuoy, walaupun terjadi kenaikan harga, dia tetap membeli dan memilihnya untuk dijadikan sampo. Selanjutnya, struktur pasar persaingan monopolistik hampir sama dengan persaingan sempurna. Di dalam industri terdapat banyak perusahaan yang bebas keluar masuk, namun produk yang dihasilkan tidak homogen, melainkan terdiferensiasi atau terjadinya perbedaan walaupun sejenis, tetapi ada perbedaan produk atau diferensiasi produk. Namun perbedaan barang antara satu produk atau merek dengan produk merek yang lain tidak terlalu besar. Diferensiasi ini mendorong perusahaan untuk melakukan persaingan non-harga. Walaupun dengan demikian output yang dihasilkan sangat saling menjadi substitusi. Ciri-ciri pasar monopolistik berikut ini ciri dari pasar monopolistik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat banyak produsen atau penjual, adanya diferensiasi produk atau perbedaan produk dari satu merek ke merek lain. Yang ketiga, produsen dapat mempengaruhi harga. Jadi harga yang ditetapkan adalah harga yang ditetapkan oleh produsen. Yang keempat adalah produsen dapat keluar masuk pasar, sama dengan pasar persaingan sempurna, siapapun bebas untuk masuk dan keluar pasar. Yang kelima, promosi penjualan harus aktif. Yang ketiga, dalam pasar monopolistik ada pengaruh iklan dan biaya produksi. Perubahan permintaan yang terjadi sebagai akibat kegiatan pengiklanan yang dilancarkan dapat menaikkan atau menurunkan biaya produksi
per unit. Apabila biaya produksi per unit menjadi lebih rendah, maka permintaan menjadi sangat bertambah elastis. Pada umumnya iklan menyebabkan kenaikan biaya produksi. A. Kebaikan melakukan pengiklanan. Tentunya iklan ini salah satu kegiatan promosi dari suatu produk atau merek untuk membantu membuat keputusan konsumen lebih baik dalam menentukan jenis produk diperlukan iklan. Yang kedua, menggalakkan kegiatan memperbaiki mutu suatu produk diperlukan iklan. Yang ketiga, membantu biaya perusahaan komunikasi massa seperti radio, televisi, surat kabar, dan majalah diperlukan iklan. Membuka kesempatan kerja diperlukan iklan. Yang B, keburukan melakukan pengiklanan atau kekurangan melakukan pengiklanan. Yang pertama adalah penghamburan biaya promosi lewat iklan. Karena untuk satu jenis iklan, contohnya iklan sampo di salah satu televisi, biayanya juga amat sangat besar. Untuk satu pekan periklanan. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, tidak selalu lewat iklan. Yang ketiga, untuk menambahkan jumlah pekerjaan dalam perekonomian bukan cara efektif lewat iklan. Yang keempat adalah perusahaan baru yang masuk ke dalam industri lewat iklan dapat menjadi penghambat. Selanjutnya saya akan menjelaskan keempat saya akan menjelaskan keseimbangan dalam pasar monopolistik. Dalam keseimbangan jangka pendek, keseimbangan yang dicapai suatu perusahaan dalam persaingan pasar monopolistik adalah sama dengan di dalam monopoli di mana kurva permintaan menurun sedikit demi sedikit dan akibatnya kurva MR tidak terhimpit dengan kurva permintaan. Dalam persaingan monopolistik, permintaan yang dihadapi perusahaan adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar, sedangkan di dalam pasar monopoli yang dihadapi adalah permintaan dari seluruh pasar. Keseimbangan jangka panjang. Seperti halnya dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna. Dalam persaingan monopolistik, setiap perusahaan hanya dapat keuntungan normal di dalam jangka panjang. Dalam persaingan monopolistik tidak terdapat hambatan kepada perusahaan-perusahaan baru. Maka keuntungan yang melebihi normal akan menyebabkan pertambahan dalam jumlah perusahaan di pasar. Sebagai akibatnya, setiap perusahaan akan menghadapi permintaan yang semakin sedikit pada berbagai tingkat harga. Yang kelima adalah kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik. Berikut ini kelebihan pasar monopolistik. Yang pertama, banyak produsen di pasar yang memberikan keuntungan bagi pembeli atau konsumen untuk dapat memilih produk yang terbaik baginya. Contohnya seperti iklan sikat gigi, iklan odol, Pepsodent, dan lain-lain. Sampo, Lifebuoy, Pantene. Itu produknya sejenis tapi memberikan keuntungan bagi konsumen untuk memilih produk yang terbaik dari yang terbaik. Yang kedua, kebebasan keluar masuk untuk produsen, mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi yang baru dalam menghasilkan produknya. Yang ketiga adalah diferensiasi produk. Untuk produsen, mendorong produsen untuk selalu Nomor 3, diferensiasi produk.
Diferensiasi produk mendorong para konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya, serta dapat membuat para konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya. Yang keempat adalah pasar ini umumnya mudah untuk dijumpai oleh konsumen sebab sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia di pasar. Seperti sampo mudah di toko-toko kelontong, di supermarket, di Alfamart dan Indomaret tersedia di salah satu toko-toko tersebut. Kekurangan pasar monopolistik yang pertama adalah pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang sangat tinggi, baik dari segi harga, kualitas maupun dari segi pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal maupun pengalaman yang cukup akan lebih cepat keluar dari pasar ini. Yang kedua adalah kekurangan yang kedua, dibutuhkan modal yang besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik sebab pemain pasar di dalamnya mempunyai skala ekonomis yang cukup tinggi. Yang ketiga adalah pasar monopolistik mendorong produsen untuk selalu berinovasi terhadap produk-produknya sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang nantinya akan berimbas pada harga produk yang harusnya dibayar oleh pembeli atau konsumen. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan karakter pasar oligopoli. Karakteristik pasar oligopoli. Inilah pengertian pasar oligopoli. Pasar pada umumnya merupakan tempat bertemunya atau proses hubungan timbal balik antara para penjual dan pembeli, di mana di dalam pasar tersebut menjual berbagai macam kebutuhan manusia seperti kebutuhan sandang dan pangan, pakaian maupun makanan. Pasar merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, baik masyarakat yang berada di kalangan kelas bawah, maupun masyarakat di kalangan kelas atas. Pasar kadang kalanya diartikan hanya ada seorang atau sekelompok orang yang bersekutu atau berkelompok untuk menguasai pasar tersebut. Karena dari beberapa pengertian itulah pasar dapat digolongkan dari beberapa jenis, diantaranya pasar monopoli, pasar monopolistik, dan oligopoli. Semua unsur yang berkaitan dengan hal ekonomi berada di pasar oligopoli, mulai dari unsur produksi, distribusi, ataupun unsur konsumsi. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dalam permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung dari tindak tanduk pesaing mereka, sehingga semua promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar, dan juga perusahaan-perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual, sehingga menyebabkan kompetisi harga di antara pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli menjadi tidak ada. Definisi ciri-ciri pasar oligopoli. Pasar oligopoli dari segi bahasa berasal dari kata olio yang berarti beberapa, dan poli yang artinya penjual adalah pasar di mana penawaran barang yang dikuasai oleh beberapa perusahaan
Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2, tetapi kurang dari 10. Pada pasar oligopoli hanya terdiri atas beberapa sekelompok kecil perusahaan. Barang yang diproduksi bisa bersifat beda namun bisa juga homogen. Di sini terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai penjualan. Para perusahaan raksasa tersebut saling memengaruhi satu sama lain atau saling keterhubungan satu sama lain. Sifat ini menyebabkan setiap perusahaan harus mengambil keputusan dengan hati-hati dalam mengubah harga, bentuk harga, corak produksi, dan sebagainya. Barang yang diproduksi dalam pasar ini bersifat homogen atau diferensiasi atau adanya perbedaan dari suatu barang dengan barang lainnya. Jenis pasar oligopoli. Pasar oligopoli terdiferensiasi atau terjadi perbedaan. Artinya dari kata terdiferensiasi adalah dapat dibedakan. Sehingga dalam jenis pasar oligopoli ini produk yang dijual oleh produsen bisa dibedakan. Misalnya harga yang ditawarkan jauh berbeda antara produsen satu dengan lainnya. Yang selanjutnya adalah pasar oligopoli homogen atau satu. Pasar oligopoli homogen disebut juga dengan pure oligopoli. Di dalam menjual beragam produk identik dari berbagai produsen namun sulit untuk dibedakan. Contoh produknya ada seperti air mineral, semen, dan sebagainya. Seperti semen, ada semen Padang, semen 3 roda, air mineral, Aquafit, dan lain sebagainya. Pasar oligopoli non-kolusi atau non-persekelompokan. Selanjutnya, jenis pasar oligopoli adalah non-kolusi. Pada jenis ini produsen hanya akan memainkan harga dengan melihat perkembangan harga produsen lain. Tujuannya untuk mengembangkan bisnis dan membuat kompetitor tidak bisa bersaing. Yang selanjutnya adalah pasar oligopoli kolusi. Terakhir jenis pada pasar oligopoli adalah kolusi, yaitu suatu praktek di mana para produsen saling bekerja sama untuk menaikkan harga sehingga bisnis bisa berjalan statis atau sama rata. Bisa dikatakan jenis yang satu ini tidak memiliki persaingan ketat, jadi sudah ada aturan mainnya. Kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli. Kelebihan pasar oligopoli, ada persaingan yang cukup berat bagi produsen untuk memberikan manfaat terbaik kepada para konsumen. Mereka menyadari bahwa konsumen akan lebih menyukai produk berkualitas dengan harga terjangkau. Perkembangan produk dalam pasar oligopoli cukup pesat. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran produsen untuk menarik konsumen dengan memunculkan inovasi-inovasi baru. Meski cenderung menjual produk homogen, namun di dalamnya Anda bisa menemukan berbagai merek yang berbeda. Anda dapat memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda. Kelemahan pasar oligopoli adalah produsen membutuhkan biaya serta strategi promosi yang cukup besar. Upaya ini dilakukan untuk menarik perhatian konsumen dan mendapatkan pelanggan, seperti iklan produk di televisi, iklan pasta gigi, iklan minuman sekalipun. Sering terjadi perang banting harga antara produsen untuk memikat lebih banyak konsumen. Adanya persaingan ketat di dalam pasar membuat produsen baru sangat sulit untuk masuk, mengikuti, bahkan bertahan di sana. Kesimpulannya, istilah oligopoli berarti beberapa penjual. Beberapa penjual di dalam konteks ini maksudnya di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Beberapa dapat berarti paling sedikit 2 atau paling banyak 10 sampai 15 perusahaan. Pasar oligopoli
ini merupakan suatu struktur pasar di mana terdapat beberapa produsen yang menghasilkan barang-barang yang bersaing. Jika pasar oligopoli hanya terdiri dari 2 perusahaan saja, maka disebut duopoli. Dalam oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sendiri sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan tergantung pada tindak tanduk pesaing mereka. Sehingga semua usaha promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dapat dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Karakter dari jenis pasar oligopoli memang unik karena memiliki market yang sangat luas tetapi ketersediaan produsen yang sedikit, sehingga menjadi penyebab pasar dengan persaingan yang tidak sempurna. Untuk memasuki pasar ini bagi bisnis merupakan hal yang sulit, khususnya bisnis yang merintis dari awal. Kalau bisa dicontohkan pasar seperti ini, seperti pasar seperti Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, itu bisa dikategorikan masuk ke dalam pasar oligopoli. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih juga untuk bagi yang menonton video ini, dan jangan lupa di like and share, lalu di subscribe channel ini, ketik lonceng di bawah ini, dan terima kasih sebelumnya sudah menonton. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penjelasan saya yang saya keluarkan tidak jelas karena saya sedikit cadel. Terima kasih. Selamat malam. Bye bye.